Orang-orang ini memperlihatkan bagaimana menyeramkannya bermain game Talking Tom dan Talking Angela di jam 3 pagi. Kenapa tidak? Masalahnya, bila kita bermain game ini di jam 3 pagi, maka karakter kucing akan menyauti kita. Angela. Padahal seharusnya si kucing ini mengikuti apa yang kita ucapkan, bukan malah menjawabnya. Tidak cuma satu video yang memperlihatkan bagaimana menyeramkannya Talking Tom dan Talking Angela ini. Namun ada banyak video yang memperlihatkan kejadian menyeramkan tentang game ini. Lalu apa penyebab dari game Talking Tom dan Talking Angela ini? Kenapa bisa menjawab pertanyaan kita? Apa rahasia di balik menyeramkannya game-game tersebut? Mari kita bahas di Becek Bercerita. Kita semua sudah tahu bahwa game Talking Tom dan Talking Angela ini merupakan game yang sudah didesain untuk meniru suara kita, dan bila kita menyentuhnya, itu akan bereaksi. Hal tersebut ternyata memiliki beberapa rahasia di dalamnya kenapa hal itu bisa terjadi. Bagi yang belum tahu, game Talking Tom dan Talking Angela ini dibuat oleh studio game Seven Outfit Limited. Namun sebelum itu, ketika awal berdirinya studio game Outfit Seven Limited tahun 2009, orang-orang di studio game Outfit Seven Limited tidak kepikiran untuk membuat game yang berbicara dengan kucing. Awalnya mereka hanya kepikiran untuk membuat sebuah studio game untuk membuat aplikasi di iOS, seperti perjalanan wisata. Mirip-mirip dengan aplikasi di Indonesia itu adalah Traveloka. Namun, aplikasi yang mereka buat itu ternyata gagal total. Mereka merasakan bahwa aplikasi tersebut sangat-sangat membuang uang mereka, atau bisa dibilang sangat merugikan mereka semua. Karena untuk membuat sebuah studio, mereka menginvestasikan uang sebesar $250.000 atau setara dengan 4 miliar rupiah. Dari keterpurukan tersebut, ternyata ada dua orang yang bernama Isasia dan Samo. Mereka memiliki ide untuk membuat sebuah aplikasi dikhususkan untuk anak-anak. Namun pada saat itu, mereka masih belum kepikiran aplikasi apa yang ingin mereka buat di dalamnya. Untung saja mereka melihat anak-anak di sekelilingnya pada saat itu menyukai kucing dan suka berbicara dengan hewan kucing. Intinya seperti menyentuh-nyentuh dan ingin mengajak ngobrol seekor kucing. Dari hal itulah munculnya ide untuk mengembangkan game My Talking Tom Cat. Dan faktanya hanya sekitar 6 bulan saja game itu sudah bisa rilis di iOS. Tepat pada tanggal 26 Juni 2010. Game ini sudah menggunakan teknologi speech recognition dan natural language processing, yang dimana memungkinkan si Tom ini bisa meniru suara kita. Namun ternyata dari sinilah masalah tersebut bisa sangat muncul. Kenapa game Talking Tom dan Talking Angela bisa sangat menyeramkan ketika kita mainkan di jam 3 pagi. Teknologi speech recognition adalah teknologi yang dapat mengenali kata-kata yang diucapkan manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Ada beberapa tahapan. Seperti pertama, mikrofon menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Kedua, gelombang suara diubah menjadi sinyal elektrik. Ketiga, sinyal elektrik dikonversi menjadi data digital. Keempat, data digital dianalisis oleh sistem. Dan kelima, algoritma mencocokkan suara dengan teks di dalam database. Sedangkan natural language processing adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami bahasa manusia baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dalam kasus game Talking Tom dan Talking Angela ini, speech recognition dan natural speech processing ini merujuk pada pengembalian dari suara yang diterima oleh komputer, bukan untuk menjawab dari pertanyaan yang kita ucapkan. Berarti dalam kasus Angela menjawab kita di jam 3 pagi, itu sesuatu yang masih belum kita ketahui penyebabnya. Beberapa orang berpendapat bahwa bila Tom atau Angela ini menjawab di jam 3 pagi, itu merupakan sesuatu hal yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara fakta. Sama halnya seperti kita mendengar cerita-cerita mistis lewat hantu, belum bisa dibuktikan secara fakta dan ilmiah. Berarti, apakah yang menjawab dari pertanyaan tersebut itu merupakan hantu asli? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dulu YouTuber dari luar negeri yang ingin membuktikan hal tersebut. Di luar negeri, ada YouTuber yang bernama Jester. Ia membuktikan apakah Angela adalah seorang devil atau hantu.
Ia pun mencobanya selama 1 jam di jam 3 pagi. Awal-awal Angela mengikuti omongannya, namun suatu ketika Angela malah menjawab dengan kata-kata, "Aku akan melakukannya dan pasti Angela, I'm akan so melakukannya sorry. Please, I untukmu." didn't mean anything. Please don't hurt me. Please don't harm me. Please leave me alone. It's too late. It's over. You're mine. Maksudnya Angela di sini adalah ia seorang iblis yang siap untuk mengganggu si Jester ini. Selain itu, YouTuber Hype Mac ini juga mendapatkan perlakuan yang sangat menyeramkan di game Talking Tom. Di sini Talking Tom benar-benar sangat brutal, di mana mereka merasakan bahwa dibuntuti dan diancam oleh karakter si Tom. Itu benar-benar seperti orang pada umumnya. Tom benar-benar seperti orang dan dia pun mengancam dengan sangat seram. Whoa, what the heck? Yo, Michelle, what just happened? Michelle, the lights literally just came off. What the? Can we turn this back on? How the hell? What happened? Sedangkan di Indonesia, Talking Tom itu benar-benar diajak berbicara, layaknya seperti manusia. Itu Angela yang lagi booming sekarang gara-gara penculikan itu. Oh, si Ucok. Ya, Menurut kalian, apakah itu benar adanya? ya Ucok itu. Gimana itu? Apakah benar? Benar gimana sih? Namun ternyata teman-teman, itu hanyalah sebuah kebohongan belaka yang merupakan hiburan untuk sebuah kebodohan. Pertama, Talking Tom dan Talking Angela ini tidak akan benar-benar bisa menjawab seperti layaknya manusia yang meresponnya itu sesuai dengan pertanyaan lalu dijawab. Tidak seperti itu teman-teman. Karena sistem gamenya itu hanya menerjemahkan kata-kata yang tersampaikan ke HP. Seven Outfit Limit pun sudah menjelaskan hal itu, bahwa hanya Talking Ben saja yang menggunakan teknologi AI untuk menjawab pesan layaknya seperti seorang manusia. Sedangkan untuk Talking Tom dan Talking Angela tidak ada teknologi AI seperti itu. Kedua, video-video tersebut sudah diatur dan benar-benar sangat mengada-ngada. Kita bisa lihat dengan banyaknya jumping cut di dalam videonya. Hal itu sangat simpel dilakukan. Kalian pun bisa melakukannya dengan cara merekam terlebih dahulu pertanyaannya, dan selanjutnya kalian tinggal rekam jawabannya. Apakah kamu Talking Tom itu hantu? Apakah kamu Talking Tom itu hantu? Iya. Ya. Terasa nyata, kalian hanya perlu mengcutnya saja. Apakah kamu Talking Tom itu hantu? Ya. Sesimpel itu untuk membodohi orang-orang. Dari dua hal tersebut sudah membuktikan bahwa konten seperti itu merupakan konten hiburan yang sangat membodohkan. Dan bila ada orang yang percaya tentang konten tersebut, itu merupakan hal-hal yang sangat disayangkan. Karena kita sudah dibekalkan oleh akal sehat untuk bagaimana cara kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang bukan. Baiklah, sudah jelas bahwa video-video tersebut merupakan pembodohan dan sudah kita dapatkan kesimpulan yang fakta. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan sertakan komentar terkait video-video kedepannya. Enjoy the gamers!